Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan kembali memulai pembahasan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8. Dan hari ini kita akan masuk pembahasan bab yang keempat, yaitu materi lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Pertama-tama kita harus faham definisi dari sholat sunnah. Sholat sunnah merupakan sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Apabila dikerjakan, sudah tentu akan mendapatkan pahala. Dan bila ditinggalkan, hukumnya tidak berdosa. Menurut pelaksanaannya, sholat sunnah dibagi menjadi 3. Yang pertama, dilaksanakan secara berjamaah. Yang kedua, dilaksanakan secara munfarid atau seorang diri. Dan yang ketiga, dilaksanakan bisa dengan berjamaah ataupun munfarid. Yang pertama kita bahas yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat sunnah berjamaah merupakan sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama dan dipimpin oleh seorang imam. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah antara lain 1. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha, atau yang disebut dengan istilah sholat Idain. Sholat ini merupakan sholat yang dikerjakan secara berjamaah dan hukum melaksanakannya yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam pelaksanaannya hampir semua ketentuan serta tata cara pelaksanaannya sama. Yang membedakan hanya terletak pada pelaksanaan dan juga lafal niatnya. Sekarang kita lihat perbedaannya. Pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada pagi hari di saat matahari sudah tergelincir pada tanggal 1 Syawal. Dengan bacaan niat, usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan sholat Idul Adha, yaitu sholat yang dilaksanakan pada pagi hari di tanggal 10 Dzulhijjah atau bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Dengan niat usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Berlanjut yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah yaitu sholat kusuf dan khusuf. Pada intinya sholat kusuf dan khusuf ini itu adalah sholat gerhana. Perbedaannya yaitu sholat kusuf adalah sholat gerhana matahari dan sholat khusuf yaitu sholat gerhana bulan. Hukum kedua sholat sunnah ini yaitu sunnah muakkad. Masih sama-sama sholat yang sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaan sholat kusuf maupun khusuf itu sama, yaitu di saat mulainya terjadi gerhana sampai dengan selesai gerhana tersebut. Dalam pelaksanaannya pun hampir semua ketentuan dan tata caranya sama. Perbedaan hanya terletak pada waktu pelaksanaan serta lafal niatnya. Kita lihat pelaksanaan sholat kusuf. Sholat kusuf yaitu dilaksanakan pada saat terjadi gerhana matahari dengan bacaan niat usolli sunnatan likusufis syamsi rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan pelaksanaan sholat khusuf yaitu sholat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan dengan bacaan niat usolli sunnatal khusufi rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang fungsi tujuannya yaitu meminta hujan. Pada saat terjadi kemarau panjang, maka kita disunahkan melaksanakan sholat istisqa untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebelum melaksanakan sholat istisqa ini, kita dianjurkan untuk melakukan puasa selama 4 hari berturut-turut. Lalu bertaubat mohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan dosa dan maksiat. Adapun tata cara pelaksanaan sholat istisqa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jamaah hendaknya berkumpul di tempat yang lapang, tempat terbuka, boleh di lapangan
atau boleh di halaman. Yang penting tempat lapang. Kemudian yang kedua, setelah jamaah berkumpul, kemudian seorang muadzin menyerukan perintah untuk memulai sholat. Lalu setelah semua siap sholat, kita melaksanakan sholat tersebut dengan niat usolli sunnatal istiqai rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu dia tadi sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Selanjutnya kita beralih ke sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid atau seorang diri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid antara lain yang pertama sholat rawatib. Sholat rawatib merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam sholat fardu yang kita laksanakan. Sholat rawatib ini terbagi menjadi dua, yaitu rawatib qobliyah atau sebelum dan rawatib ba'diyah atau sesudah. Ditinjau dari segi hukumnya, sholat rawatib ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sholat rawatib muakkadah yang sangat dianjurkan dan sholat rawatib ghairu muakkad cukup dianjurkan. Adapun pembagian dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut. Lihat kolom yang sebelah kiri, sholat rawatib muakkadah, sholat yang sangat dianjurkan. Sholat sunnah rawatib yang dianjurkan antara lain yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang keempat 2 rakaat sesudah sholat isya. Dan yang kelima 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu rawatib muakkadah yang sangat dianjurkan, jadi sayang kalau dilewatkan. Kemudian kita pindah yang sebelah kanan, kolom sebelah kanan, sholat rawatib ghairu muakkad cukup dianjurkan. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang ketiga 4 rakaat sebelum sholat asar. Dan yang keempat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Adapun masing-masing niatnya berbeda. Apabila kita melaksanakan rawatib qobliyah, disesuaikan dengan waktu sholatnya. Contoh di sini yaitu sholat subuh, rawatib qobliyah subuh. Bacaan niatnya usolli sunnatas subhi raq'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Tinggal disesuaikan saja. Kemudian pindah yang sebelah kanan, niat salat rawatib ba'diyah. Bunyinya yaitu usolli sunnatadz zuhri raq'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Itu adalah niat salat rawatib ba'diyah zuhur. Usolli sunnatadz zuhri raq'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Selanjutnya yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid, yaitu sholat tahiyyatul masjid. Sholat tahiyyatul masjid merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan sebagai wujud penghormatan kita terhadap masjid. Sholat ini disunnahkan bagi setiap muslim ketika hendak masuk ke dalam masjid. Saat hendak masuk ke dalam masjid, dahulukan kaki kanan seraya membaca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian setelah masuk ke dalam masjid, maka laksanakanlah salat tahiyyatul masjid 2 rakaat dengan niat usolli sunnatat tahiyyatul masjid raq'ataini lillahi ta'ala. Yang ketiga, salat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid ada salat istikharah. Salat istikharah merupakan salat sunnah yang dilaksanakan guna memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Salat istikharah ini sebenarnya sama dengan salat hajat, akan tetapi bedanya salat istikharah tertuju pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah jelas di depan mata, akan tetapi kita bingung dalam memilihnya. Lain halnya dengan salat hajat. Salat hajat tertuju pada keinginan yang belum kelihatan akhirnya, belum jelas, masih nerawang. Ya, jadi perbedaannya terletak pada niat dan tujuannya. Kemudian niat salat istikharah yaitu usolli sunnatal istikharati raq'ataini lillahi ta'ala. Kita lanjut.
Baiklah, untuk selanjutnya ini yaitu sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Jadi sholat sunnah yang bisa dilaksanakan dengan berjamaah ataupun dengan munfarid. Adapun sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara berjamaah ataupun munfarid antara lain yang pertama ada sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan dengan jumlah bilangan rakaat mulai dari 8, 20, atau 36 rakaat. Hukum melaksanakan sholat tarawih yaitu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat Isya sampai datangnya waktu fajar. Adapun bacaan niat sholat tarawih yaitu usolli sunnatat tarawih rak'ataini lillahi ta'ala. Lanjut yang kedua, sholat sunnah yang dilaksanakan bisa dengan berjamaah ataupun munfarid ada sholat witir. Sholat witir yaitu sholat sunnah yang dikerjakan dalam jumlah rakaat ganjil. Bisa 1, 3, 5, 7, 9 ataupun 11 rakaat. Dan hukum melaksanakan sholat witir yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat witir dapat dilaksanakan setelah sholat Isya sampai dengan waktu fajar. Waktunya sama dengan sholat tarawih. Adapun niat sholat witir adalah sebagai berikut. Karena witir ganjil, jadi ada variasi dari niat-niatnya masing-masing beda. Yang pertama kita lihat, apabila kita mengerjakan yang rakaatnya 1, bunyi niatnya usolli sunnatan minal witri rakaatan lillahi ta'ala. Apabila kita mengerjakan rakaatnya 2, usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Dan apabila kita melaksanakan rakaatnya 3, bunyi niatnya usolli sunnatal witri thalatha raka'atin lillahi ta'ala. Faham? Insya Allah. Lanjut yang ketiga, sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Ada sholat duha. Sholat duha atau yang disebut dengan sholat awwabin duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah naik sekitar 1 tombak, atau kalau kita kira-kira kurang lebih pukul 7, hingga menjelang waktu sholat zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Adapun niat sholat duha adalah sebagai berikut. Usolli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Yang keempat, sholat sunnah yang bisa dilaksanakan dengan berjamaah ataupun munfarid yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkadah yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari, mulai dari setelah sholat Isya hingga datangnya waktu fajar siddiq. Jumlah rakaat sholat tahajud minimal 2 rakaat sekali salam, dan paling banyak tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Selagi kita masih mampu, kita boleh melaksanakan tahajud hingga 100 rakaat. Yang penting kita mampu. Insya Allah. Nah, sholat tahajud ini adalah bagian dari qiyamul lail atau sholat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Dan adapun niat salat tahajud yaitu sebagai berikut. Usolli sunnatat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Yang terakhir, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah ataupun munfarid yaitu sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Sholat tasbih ini merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat. Secara rinci, tata cara mengerjakan sholat tasbih ini terdiri dari 2 macam cara. Yang pertama, jika kita melaksanakannya di malam hari, maka jumlah rakaatnya 4 dengan 2 kali salam. Lain halnya jika kita melaksanakan di siang hari,
maka jumlah rakaatnya ada 4 dan sekali salam. Jadi kalau kita melaksanakan sholat tasbih di malam hari, jumlah rakaatnya 4 akan tetapi dibagi 2 salam. Tapi kalau kita melakukannya siang, jumlah rakaatnya 4 dan cukup 1 kali salam. Nah, untuk ketentuan pelaksanaan sholat sunnah tasbih dan jumlah bacaannya bisa kalian simak dan kalian baca di file PDF yang sudah Pak Dika cantumkan di grup kelasnya masing-masing. Karena kalau Pak Dika bahas di sini, apabila Pak Dika bahas di sini tentunya akan memakan waktu yang sangat lama. Dan untuk hikmah dari melaksanakan sholat sunnah yang pertama, kita senantiasa diberikan petunjuk serta jalan keluar dari berbagai permasalahan hidup. Dan insya Allah berikan rezeki kita cukup. Yang kedua, menambah kesempurnaan sebagai pelengkap sholat fardu. Yang ketiga, menghapuskan dosa serta meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai macam kenikmatan karunia yang terkadang kita tidak sadari. Kemudian yang kelima yaitu mendatangkan keberkahan bagi rumah yang sering digunakan untuk sholat. Dan yang terakhir, hidup kita akan terasa nyaman dan tentram. Baik anak-anak, untuk kesempatan kali ini Pak Dika cukup jelaskan sekian. Dan untuk tugas untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2020, silakan hafalkan masing-masing satu bacaan niat sholat sunnah, baik yang dilakukan secara berjamaah, munfarid, dan jamaah atau munfarid. Kalian hafalkan satu persatu, jadi totalnya 3. Bila sudah hafal masing-masing niat sholat tersebut, silahkan buat video rekaman hafalan kalian masing-masing, lalu kumpulkan ke WhatsApp Pak Dika untuk dimasukkan ke penilaian keterampilan 4. Dan bila terdapat hal-hal yang belum jelas dan belum dipahami, silahkan langsung tanyakan ke Pak Dika by WA. Sekali lagi, untuk pembahasan kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.